Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari kita selalu memuja dan memuji Allah. Mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Di antara keutamaan orang yang selalu menjaga suasana ketakwaan kepada Allah adalah Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan, kesulitan yang dihadapinya. Allah akan memberikan solusi dan bahkan proses dalam menjalani permasalahan, menghadapi permasalahan, menyelesaikan permasalahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah nilai ibadah. Para pendengar yang berbahagia, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sekalian para sahabat-sahabat beliau, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah yang dinamakan muflis? Yaitu orang yang bangkrut. Demikian pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau tentang seorang yang dalam hidupnya itu ternyata mengalami kebangkrutan. Manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat-sahabat Rasulullah pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham, yaitu uang, dan tidak pula punya harta. Tidak punya dirham dan tidak punya harta. Demikian
Jawaban dari para sahabat-sahabat Rasulullah ketika Rasulullah bertanya tentang seorang yang dalam hidupnya sesungguhnya orang ini adalah orang yang bangkrut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, dialah yang datang di hari kiamat membawa salat, puasa, dan zakat. Dia datang pernah mencaci orang, menuduh, mencemarkan nama baik orang, memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak halal, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya. Dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya tidak habis, apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahan orang ini, kesalahan orang itu tadi, lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke neraka. Rawahu Muslim. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, demikian arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah sejatinya orang yang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya di dunia ini. Jadi kalau kita mencoba untuk menyimpulkan, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesungguhnya orang yang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari kebangkrutan dalam hidup kita bersama keluarga, saudara, sebagaimana Allah nyatakan tentang manil muflis, siapa orang yang mengalami kebangkrutan. Jadi ternyata Rasulullah mengingatkan kepada kita, orang yang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya adalah orang yang sukanya mencaci dan menfitnah orang lain. Mencaci dan apalagi sampai menfitnah. Sungguh ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela, karena sesungguhnya siapapun yang mencaci orang lain, bahkan yang sampai menfitnah orang lain, justru dia akan mengalami sebuah kerugian dalam kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan,
tentang seorang yang muflis, seorang yang dikatakan muflis, seorang yang bangkrut dalam hidupnya. Hadis riwayat Muslim adalah orang yang mencaci saudaranya, yang memfitnah saudaranya, maka orang tersebut Rasulullah nyatakan sebagai seorang yang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya. Maka mari kita berhati-hati untuk menjaga lisan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berbahagia, Allah juga mengingatkan terkait dengan hal tersebut, yaitu tentang bagaimana kita diingatkan jangan sampai kita mencaci saudara kita, menyatakan kata-kata yang tidak benar terkait dengan saudara kita, menfitnah saudara kita, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka orang yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan orang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian para pendengar, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menjaga lisan kita agar kita tidak mencaci apalagi menfitnah. Karena sesungguhnya siapapun yang mencaci, siapapun yang memfitnah orang lain, itu merupakan perbuatan yang sangat tercela.
karena sangat merugikan pelakunya. Dan bahkan Rasulullah mengingatkan orang yang seperti hal tersebut, yaitu orang yang suka mencaci, orang yang suka menfitnah. Rasulullah nyatakan dia dalam kehidupannya akan mengalami kebangkrutan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, kemudian yang berikutnya terkait siapakah al-muflis? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang siapakah mereka yang al-muflis, yang mengalami kebangkrutan dalam kehidupannya. Dan Rasulullah menjelaskan adalah mereka yang suka mencaci dan menfitnah orang lain. Dan kemudian Rasulullah menyatakan mereka adalah yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Memakan harta orang lain dengan tidak halal. Ini penting Bapak dan Ibu, saudara dan saudara sekalian, kita untuk selalu berusaha ya untuk menjaga apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, dari mana harta yang kita peroleh ya. Dan bahkan kita juga akan mempertanggungjawabkan harta yang kita peroleh itu akan digunakan untuk apa. Jadi tentang apa yang ada pada diri kita dari harta, Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan meminta kepada kita pertanggungjawabannya, yaitu dari mana kita mendapatkannya dan harta tersebut kita gunakan untuk apa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang mengalami kebangkrutan adalah mereka yang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Dan memang ya, kita diperintahkan ya untuk mencari harta dengan cara yang halal. Maka mari kita berhati-hati, jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, apalagi sampai mengambil harta orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita berhati-hati ya yang terkait dengan harta ya. Terkait dengan kita memakan harta, mari kita pastikan bahwasanya makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Jangan sampai kita menyuap ya. Menyuap dengan harta kepada siapapun, kepada penguasa, contohnya kepada hakim ya, untuk mendapatkan sebagian dari harta karena proses penyuapan tersebut. Dengan menyuap maka dia akan mendapatkan harta. Rasulullah melaknat siapapun yang menyogok, menyuap, dan juga yang disuap. Rasulullah mengatakan
dengan ungkapan ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan juga orang yang disuap, sogok menyogok untuk mendapatkan harta, ternyata dilaknat oleh Allah, dan sudah barang tentu Allah akan memberikan balasannya nanti di hari kiamat. Dan mari dengan demikian kita berhati-hati ya, untuk menjaga harta kita, dari mana kita peroleh ya, dan untuk apa kita pergunakan harta kita. Semoga harta yang merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana kita untuk menambah kebaikan kita di dunia, dan juga kebaikan-kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah ya, dengan berbagai kebaikan dan pahala nanti di yaumil qiyamah. Kita mendapatkan pahala dari harta yang kita miliki karena nilai manfaat dari harta tersebut, karena kita peroleh dengan cara yang halal, kita gunakan dengan cara yang benar, kita nafkahkan kepada keluarga kita infakkan untuk saudara kita yang membutuhkan, kita wakafkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah, dan berbagai tempat-tempat untuk kebaikan, wakaf yang kita yakin nilai pahalanya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian Rasulullah mengingatkan bahwasanya al-muflis yang lain, orang yang bangkrut, sebagaimana hadis riwayat Muslim, adalah orang yang menganiaya, orang yang membunuh. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita menganiaya saudara kita. Karena siapapun yang menganiaya saudaranya, bahkan membunuh saudaranya, ya, Rasulullah nyatakan orang tersebut adalah orang yang muflis, yang bangkrut dalam hidupnya, dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama saudara kita sesungguhnya adalah bersaudara. Maka untuk itu jangan sampai seorang menganiaya orang lain, apalagi sampai membunuhnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, di antaranya yang terkait dengan hal ini, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 93, yang artinya, dan barang siapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Dan Allah melaknatnya serta menyediakan azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih baginya. Demikian para pendengar yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mari kita memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu merupakan perintah dari Rasulullah, kita berusaha untuk melaksanakannya. Kalau itu merupakan larangan dari Rasulullah, mari kita berusaha untuk meninggalkannya. Termasuk ya, di antara 3 model orang yang bangkrut, yang sebagaimana Rasulullah nyatakan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu yang pertama adalah orang yang mencaci dan menfitnah. Kemudian yang kedua adalah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang haram, kemudian menganiaya dan membunuh
ya, yang memang tidak dibenarkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk menjalani hidup ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang kita jalankan, semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersama keluarga dan saudara kita kelak kembali dipertemukan oleh Allah, bukan saja di dunia, tapi nanti di surga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.